Matahari terbit di timur. Guys, jadi hari ini Rabu 11 Oktober tahun 2023, Jack Tumewan dan rombongan berkunjung ke markas besar Salemba. Mohon jangan di skip video ini dan lihat sampai habis. Jack Tumewan adalah Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pengembang Pariwisata Alam Nusantara atau HIPAN, pendiri Presiden Tani Nusantara dan Presidium Dewan Kehutanan Nasional. Bung Jack hadir didampingi Ketua Umum Koperasi Digital Indonesia Dowira Inkiriwang Maramis, Dewi Mulyanis, Bendahara Umum Benteng Indonesia, dan Dr. Sujaitan, Wasekjen Benteng Indonesia yang juga sekaligus salah satu Direktur di Koperasi Digital Indonesia atau KDI. Begitu rombongan sampai, saya langsung suguhkan black tea stevia. Oh ya guys, sudah pada tahu stevia belum sih? Stevia rebaudiana atau yang lebih dikenal dengan stevia adalah tumbuhan yang berasal dari Amerika Latin. Karena memiliki rasa manis alami, daun yang termasuk ke dalam keluarga bunga matahari ini kini banyak dibudidayakan di Paraguay, Kenya, China, Amerika, Vietnam, Brazil, India, Argentina, Kolombia, dan Indonesia. Pemirsa pemimpin masa depan, daun stevia bisa digunakan sebagai pemanis minuman, bisa dikonsumsi secara langsung. Rasa manis alami stevia berasal dari kandungan senyawa steviol glikosida. Senyawa ini memiliki tingkat kemanisan 250-300 kali lipat daripada sukrosa atau gula murni. Karena sangat manis, penggunaan sedikit stevia sudah cukup memberikan rasa manis di dalam minuman. Meski rasanya jauh lebih manis daripada gula, stevia tidak mengandung kalori sama sekali sehingga tidak menambah kalori dalam tubuh. Karena itu, stevia kini banyak digunakan sebagai pengganti gula. Selain digunakan sebagai alternatif pemanis, daun stevia dapat memberikan beragam manfaat kesehatan. Yang pertama, menurunkan berat badan. Karena 0 kalori, mengkonsumsi stevia sebagai pemanis tidak akan menambah kalori sama sekali ke dalam tubuh. Kita pun tetap dapat menikmati teh dan kopi manis tanpa harus takut mengalami kenaikan berat badan. Bagi kamu yang sedang menjalani program diet atau menurunkan berat badan atau ingin menjaga berat badan ideal, daun stevia tentu bisa menjadi pilihan. Yang kedua, baik dikonsumsi untuk orang diabetes. Pengidap diabetes atau diabetesi harus selalu mengontrol kadar gula darahnya agar tetap stabil. Karena itu, diabetesi umumnya tidak disarankan mengkonsumsi gula dan minuman manis. Sebaliknya, dokter menganjurkan agar gula diganti dengan stevia. Menurut penelitian, stevia tergolong aman digunakan sebagai pemanis untuk orang dengan diabetes karena bukan gula dan mengandung 0 kalori. Konsumsi stevia tidak merusak kestabilan kadar gula darah, termasuk untuk pengidap diabetes. Riset lainnya bahkan menemukan stevia dapat menurunkan kadar insulin dan glukosa darah. Stevia juga bisa menambah rasa kenyang lebih lama. Alhasil, pengidap diabetes bisa mengontrol keinginan untuk makan atau ngemil berlebihan. Yang ketiga, membantu stabilkan kolesterol. Stevia aman digunakan untuk penderita kolesterol tinggi. Sebuah studi mengungkapkan orang yang rutin mengkonsumsi stevia selama 1 bulan mengalami peningkatan kadar kolesterol baik atau HDL, serta penurunan kadar kolesterol jahat atau LDL, maupun trigliserida. Yang keempat, tidak bikin gigi berlubang. Tidak seperti gula konvensional yang dapat menyebabkan gigi berlubang, stevia ramah untuk kesehatan gigi dan rongga mulut. Meski begitu, kita tetap disarankan untuk rajin menyikat gigi sebanyak 2 kali sehari ya. Yang kelima, membantu mencegah kanker pankreas. Stevia mengandung sterol dan antioksidan. Salah satu zat yang ada di dalam antioksidan adalah kaempferol. Penelitian mengungkapkan bahwa kandungan kaempferol dapat menurunkan resiko kanker pankreas sebesar 23%. Khasiat ini dijadikan stevia lebih unggul dibandingkan pemanis tambahan lainnya. Yang keenam, bantu kurangi konsumsi gula kepada anak. Anak-anak umumnya sangat suka mengkonsumsi makanan manis dengan tambahan gula. Kebiasaan ini menjadi penyebab banyak anak mengalami obesitas dan kerusakan gigi. Manfaat tanaman stevia sebagai pemanis alternatif untuk berbagai kudapan manis dapat membantu mengurangi konsumsi gula anak. Risiko obesitas dan kerusakan gigi pun dapat diminimalkan. Manfaat yang ketujuh adalah memelihara tekanan darah yang sehat. Khasiat daun stevia diduga dapat bantu memelihara tekanan darah yang sehat. Beberapa jenis glukosida yang terkandung di dalam stevia disinyalir dapat membantu melebarkan pembuluh darah. Kandungan ini diyakini pula bisa meningkatkan pembuangan natrium maupun frekuensi buang air kecil. Pada gilirannya, hal ini dapat membantu mencegah tekanan darah tinggi. Yang kedelapan, mencegah kerutan kulit. Efek gabungan dari fitosterol, antioksidan, serta vitamin A dan C
Dalam stevia membantu meningkatkan respons kulit hingga stres oksidatif hingga mengurangi risiko terjadinya penuaan kulit. Manfaat ekstrak daun stevia yang digunakan sebagai skincare dapat bantu melawan kerutan di kulit. Manfaat yang ke-9 adalah melembabkan kulit. Steviol glikosida adalah humektan yang menarik dan mempertahankan kelembaban. Ekstrak stevia yang diformulasikan menjadi pelembab ataupun toner wajah bermanfaat melembabkan kulit. Meski daun stevia tergolong aman untuk kebanyakan orang, pemanis ini juga dapat menimbulkan efek samping loh. Stevia diduga dapat mempengaruhi kondisi keseimbangan flora normal di saluran pencernaan. Flora tersebut berperan penting dalam menjaga kesehatan, mendukung sistem kekebalan, dan memelihara keseimbangan berbagai komponen tubuh. Gangguan flora normal di saluran pencernaan disinyalir dapat mempengaruhi kadar kolesterol dan indeks massa tubuh. Nah, pemirsa pemimpin masa depan, teh stevia yang saya sajikan hari ini adalah hasil tani PT Multi Agro Stevindo yang diproduksi oleh Dapur Maseng Bogor. Saya sebagai Sekretaris Jenderal Petani dan Komisaris Utama PT Tani yang kebetulan lagi nyalon DPD di Jawa Barat, saya memberikan peluang sinergi bersama pemilik lahan di setiap kabupaten kota di Jawa Barat untuk lakukan kerjasama penanaman stevia. Dengan catatan, lahan cocok untuk penanaman stevia yaitu berada di ketinggian lebih dari 600 mdpl. Terima kasih teman-teman. Sekarang saya ada di tempatnya Pak Elhan, Sekjen Petani. Ini sekarang sudah memproduksi yang namanya Sepia. Sepia ini adalah salah satu obat penurun diabetes. Sekarang saya sudah coba tanpa pakai manis, pengganti gula. Saya sebagai Presiden Tani Nusantara, bukan Indonesia, Presiden Tani Nusantara, ingin segera untuk populerkan di grup-grup untuk bisa teman-teman yang penyakit gula bisa mencoba. Harganya sangat terjangkau. Setelah saya minum stevia ini, aduh rasanya di tenggorokan enak sekali. Tanpa dikasih apa-apa sudah ada rasa manis. Manisnya itu beda dari gula pasir seperti biasanya. Dan ini sangat banyak sekali fungsinya dan sangat banyak manfaatnya ya stevia. Saya harap warga Indonesia pakai stevia untuk kesehatan Anda. Ya, selamat sore. Sekarang kita lagi menguji keaslian stevia. Dan stevia ini pembibitannya varietas terbaik dari Cijeruk dan diproduksi oleh Dapur Maseng Bogor. Bung Sony ini Pak Jack. Ini karyanya Bung Sony. Sehingga kita bisa klaim varietas kita adalah varietas yang memang paling mendekati kemanisannya dengan gula. Dan kalau bicara tingkat kemanisan, kebetulan ya kita ini sendiri bisa lebih manis dari 300 kali lipat dari gula. Asumsikan kalau seandainya di dalam satu cangkir teh kita membutuhkan 1 sendok teh gula pasir, nah maka dengan gula stevia ini kita hanya membutuhkan 1 tetes gula. Di dalam sinergi, saya akan jalankan konsep ekonomi kerakyatan berazaskan Pancasilaism atau konsep ekonomi P4 atau Public Private Partnership for People. Karena people di sini adalah petani langsung atau pelaku usaha langsung. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo yang telah melalui kementerian terkaitnya melegalkan PT Perorangan. Nah, PT Perorangan itu adalah people. Ya, pokoknya Public Private Partnership for People adalah konsep ekonomi yang paling cocok diterapkan di Republik Indonesia ini yang berbineka tunggal ika. Karena di dalam konsep ini terkandung gabungan konsep Trisakti, trilogi pembangunan, koperasi ala Bung Hatta, koperasi membangun koperasi ya. Dan yang terakhir, unsur cipta rasa dan karsa pembinaan dari Bambang Diponegoro. Dan satu lagi, jika pemahaman Anda ekonomi kerakyatan adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, menurut saya itu salah. Karena seharusnya ekonomi kerakyatan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan mulai dari rakyat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita tadi sudah menikmati secangkir dari stevia. Dan saya mengajak teman-teman yang memang mau sinergi atau kolaborasi, jika memiliki lahan ya untuk kita bisa satukan sama-sama bareng, kita lakukan partnership. Yuk kita sama-sama. Pak Jack, tambahan sedikit. Jadi ini stevia ini saya sudah beberapa kali, tapi ini dikasih Pak Elhan sangat bermanfaat untuk kesehatan kita, terutama teman-teman yang mendapat penyakit diabetes. Ini sangat ampuh, bisa tes 5 hari berturut-turut saja, udah cukup.